Performa tak kalah dari Australia, AFC puji talenta muda Indonesia. Timnas Indonesia diprediksi melaju jauh di Piala Asia 2027. Talenta Timnas Indonesia dilirik asisten Jurgen Klopp. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memuji penampilan skuadnya meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya, Sin menilai dari segi performa penampilan Timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Australia. Menurut juru taktik asal Korea Selatan ini, penampilan ciamik Timnas Indonesia tak terlepas dari anak asuhnya yang telah taat menuruti instruksinya. Namun, ia tak menampik bahwa skuad Garuda masih memiliki kekurangan dalam segi pengalaman dan konsentrasi. Banyak hal menarik dari pertandingan Round 16 yang baru saja digelar, salah satunya aksi Rafael Struijk yang bahkan sampai mendapatkan pujian dari AFC. Hal ini terjadi pada menit ke-6. Indonesia mendapatkan peluang mencetak gol lewat sontekan Rafael Struijk usai meneruskan umpan silang dari Justin Hubner. Hubner yang kala itu dijaga oleh Bakus berhasil memberikan umpan ke Rafael Struijk yang sudah menunggu di depan gawang. Bek Australis Harry Souttar pun tak mampu menahan aksi cerdik Struijk yang langsung menembak dengan cepat ke arah kiper Australia. Namun upaya ini memang tak berujung gol. Akan tetapi aksi ini sukses mencuri perhatian AFC. Lewat akun Twitter resmi AFC @AFC_ASEAN_Cup menuliskan bahwa Rafael Struijk pantas mendapatkan atensi lebih berkat aksi sentuhan berkelasnya menembus pertahanan Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai gol pertama Australia menjadi salah satu penyebab Garuda kalah 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab andai gol bunuh diri dari Elkan Bagot itu tidak terjadi, maka Sintayong yakin arah permainan akan berubah. Gol itu sendiri berawal dari umpan balik salah satu pemain Timnas Indonesia yang dicuri oleh pemain lawan. Legenda sepak bola nasional Perry Sandria mengajukan permintaan kepada PSSI untuk lebih selektif lagi dalam menaturalisasi pemain demi meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Perry Sandria menekankan pentingnya pemain yang dinaturalisasi memiliki kemampuan di atas para pemain lokal agar skuad Garuda dapat bersaing di tingkat internasional. Dalam hal ini, Perry mengkritik performa para pemain termasuk yang berstatus naturalisasi dan merasa belum melihat penampilan yang meyakinkan di Piala Asia 2023 ini. Meskipun Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia yang pernah berkontribusi besar pada Timnas, Perry Sandria memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan program naturalisasi. Striker Timnas Indonesia Deddy Sulistiawan curhat di media sosial setelah tak mendapatkan jatah bermain dari pelatih Sintayong sepanjang Piala Asia 2023 ini. Bahkan alih-alih cuma jadi cadangan mati di bench, nama striker Bayangkara FC itu kerap tak disertakan dalam daftar 23 pemain di pertandingan. Lewat media sosial, Deddy Sulistiawan pun mengungkapkan dirinya menerima keputusan Sintayong. Dengan bijak dia menyebut setiap pemain punya kesempatan dan giliran masing-masing untuk berjuang membela tim nasional. Deddy Sulistiawan sendiri menjadi satu dari 5 penyerang yang dibawa Sintayong ke Piala Asia 2023 bersama dengan Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Rafael Struijk. Selain dirinya, pemain yang juga tak pernah diturunkan Sintayong selama Piala Asia 2023 adalah Ramadan Sananta. Bintang Australia Jackson Irvine memuji penampilan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 ini. Gelandang klub Jerman SC Pauli itu menyebut tim merah putih memberikan sejumlah masalah kepada Australia di babak pertama. Dalam hal ini minimnya pengalaman sebagai penyebab kekalahan Timnas Indonesia dari tim Kanguru, yang mana juga diakui oleh pelatih Sintayong. Hal tersebut juga terlihat dari kebobolan Indonesia yang disebabkan 1 gol bunuh diri dan 2 gol di menit-menit akhir pertandingan. Di babak pertama, mereka memberikan kami beberapa masalah dengan energi dan intensitas mereka. Namun, pengalaman dan profesionalisme kami bersinar di babak kedua. Dan saya pikir kami memiliki banyak senjata untuk mereka pada hari ini.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia 2027 ini. Penilaian itu muncul karena di Piala Asia 2023 yang hanya bermaterikan pemain-pemain muda, timnas Indonesia sanggup memberikan perlawanan kepada tim-tim kuat hingga lolos ke babak 16 besar. Memang berdasarkan laman transfer market, timnas Indonesia memiliki rataan pemain berusia 22,5 tahun yang menjadi tim termuda di Piala Asia edisi kali ini. Sementara itu Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda dengan usia 19 tahun 2 bulan. Hal ini menurut Erick Thohir membuat level permainan dan mental Garuda meningkat. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia menjelma menjadi tim yang diperhitungkan di kawasan Asia dengan materi yang ada saat ini. Arhan merupakan bek kiri timnas Indonesia yang memiliki atribut trademark berupa lemparan ke dalam sangat jauh. Aksi terbaru pemain Suwon FC itu tersaji pada laga timnas Indonesia kontra Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Pada laga ini ia melepas lemparan jauh yang gagal disapu dengan bersih oleh bek Jepang dan berakhir dengan gol Sandy Walsh. Dengan kemampuannya, Arhan dengan mudah mencuri perhatian pelaku sepak bola elit dunia. Nama teranyar yang terpukau dengan kemampuan pemain asal Blora itu adalah Thomas Gronmark, pelatih spesialis lemparan asal Denmark. Nama Gronmark sendiri mulai mendunia sejak menjadi pelatih khusus lemparan untuk Liverpool sejak 2018-2019. Kemudian pada musim panas 2018, ia ditelepon langsung oleh Jurgen Klopp untuk melatih kemampuan lemparan Trent Alexander-Arnold dan kawan-kawan. Timnas Indonesia melaju ke babak gugur Piala Asia 2023 adalah target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong yang juga mempunyai kesamaan ambisi. Namun klausul perpanjangan kontrak Sintayong belum aktif. Padahal ia telah meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Mengenai hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir kembali mengatakan bahwa Sintayong juga harus membawa timnas Indonesia U23 melangkah ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika ingin masa baktinya ditambah, Sintayong sendiri akan memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2023-2024 yang akan digelar di Qatar. Melihat materi pemain yang dibawa Sintayong pada gelaran Piala Asia 2023 ini, bisa jadi ini juga menjadi persiapan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Mengingat skuad Garuda diisi oleh para pemain muda. Jika seperti itu, ini menjadi sinyal positif bagi timnas Merah Putih karena lebih dulu melakukan persiapan dengan menantang negara-negara papan atas langganan Piala Dunia. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri memuji kehebatan Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia bermain di babak 16 besar Piala Asia. Menurut Indra, pencapaian itu pantas mendapatkan apresiasi dan layak disebut sebuah prestasi membanggakan. Dia juga sedikit menyinggung kalau Sintayong mampu menunjukkan kinerja ciamik dengan membawa skuad Garuda cetak sejarah. Pelatih timnas Indonesia U20 ini memuji prestasi yang telah diraih itu. 3 tahun yang lalu kami bertemu dengan Coach Sin, punya cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional. Dan saya pikir 3 tahun berjalan, sekarang kita masuk di 16 besar Piala Asia. Saya pikir ini harus diapresiasi dan ini merupakan satu prestasi yang sangat baik.